Tuhan sedang menyediakan begitu banyak buat kita. Amin. Saudara mau yang begitu banyak? Amin. Begitu banyak buat kita. Saya mau beritahu, ini bicara mengenai yang terbaik buat kita. Tuhan tidak punya rancangan yang kurang baik, selalu yang terbaik. Ini yang mesti kita percaya. Harus kita yakini. Yang terbaik dari Tuhan kadang tidak cocok dengan kita. Tidak cocok dengan yang kita inginkan, yang kita harapkan. Tetapi pada akhirnya kita ngerti bahwa yang kita alami, yang terjadi pada kita, yang Tuhan lakukan, selalu yang terbaik. Sebab saudaraku, Tuhan punya kepentingan bukan hanya untuk menjaga kita di planet bumi ini, mencukupkan kebutuhan kita, ya, ataupun memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita di planet ini. Tujuan dan maksud Tuhan yang pertama adalah bahwa Dia memastikan kita selamat sampai masuk kerajaannya. Oh ya, ini dong yang paling penting, betul? Dan yang kedua, supaya kita dapat menjadi rekan kerjanya, memanifestasikan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Memanifestasikan kerajaan Allah, kerajaan Shalom, kerajaan yang sungguh amat baik terjadi di planet ini. Itulah sebabnya Tuhan mempersiapkan kita. Dia taruh dalam hidup kita benih unggul. Di dalam benih ada apa? Potensi. Di dalam setiap saudara sudah ada benih unggul. Dan di dalam setiap benih unggul ada potensi. Potensi untuk apa? Potensi untuk menghasilkan buah-buah unggulan. Buah yang bermutu. Saudaraku yang kekasih, Tuhan menetapkan kita menjadi orang-orang yang bermutu tinggi. Bukan orang-orang kaya, tapi orang-orang yang bermutu tinggi. Orang-orang yang berkelas. Sekalipun sudah datang ke tempat ini naik angkot, tetapi engkau menjadi pribadi yang berbeda. Karena engkau pribadi yang bermutu. Cara berpikirmu bermutu. Cara ngomongmu bermutu. Sikap perilakumu berkelas. Orang lalu lihat, ini orang memang beda. Memang dia datang naik angkot. Rumahnya sederhana. Pakaiannya tidak branded. Murah sekali. Tapi bermutu. Orangnya berkelas. Apa yang membuat kita bermutu? Apa yang membuat kita berkelas? Bukan karena brand yang kita gunakan. Bukan karena merek mobil apa yang kita punya. Bukan berapa besar ukuran rumah kita. Tapi saya mau beritahu. Karena saudara menghasilkan buah keserupaan dengan Kristus. Orang dapat melihat citra Kristus, rupa Kristus di dalam dirimu. Inilah istimewanya kita. Inilah jati diri kita sesungguhnya. Ini harus menjadi kebanggaan kita, yaitu keserupaan dengan Kristus. Ini yang membuat kita berbeda dan siap membuat perbedaan, saudaraku. Haleluya. Siap menjadi orang-orang yang berkelas, bermutu. Ya, Tuhan menetapkan kita untuk menjadi world class leader. Pemimpin kelas dunia. Katakan, I am world class leader. Yang pertama, karaktermu serupa Kristus. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, murahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Keren banget, saudara. Itu yang membuat Anda istimewa. Itu yang membuat Anda bermutu. Itu yang membuat Anda menjadi orang yang berkelas. Tapi saudara, kita tidak dapat menjadi pemimpin kelas dunia yang bermutu, yang superior, tanpa kuasa Roh Kudus. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Untuk saudaraku mengalami, mendapatkan, punya akses, terhubung dengan sumber-sumber yang berlimpah yang sudah surga sediakan buat kita. Ingat tujuannya.
Maksud Tuhan adalah memastikan setiap kita selamat sampai masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Tapi yang kedua, dia mau memastikan semua sumber itu mengalir ke dalam hidup kita untuk melengkapi kita sebagai tools, alat yang kita perlukan untuk membuat kita efektif sebagai world class leaders yang memanifestasikan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Wow, saya berdoa supaya saudara menangkap apa message ini. Nah, saudara, kita perlu Roh Kudus, dunamis, kekuatan, kemampuan Roh Kudus. Untuk apa, saudara? Supaya kita punya soul of excellence, jiwa yang unggul. Ketika ada dunamis, kuasa Roh Kudus dalam hidup seseorang, maka jiwa orang itu unggul. Nah, ini saudara, ini yang membuat kita bermutu, saudara, ya. Ini yang membuat kita berkelas, ya kan? Ini yang membuat kita menjadi orang-orang yang terhormat, teristimewa, yang terkemuka atau yang distinguished. Kenapa? Karena Roh Kudus ketika ada dalam hidup kita, maka itu akan mentransformasi jiwa kita. Itulah sebabnya kita perlu penuh Roh Kudus. Tapi kenapa ada orang penuh Roh Kudus kok jiwanya kacau? Kok banyak gangguan dalam jiwanya? Kenapa? Why? Karena orang itu belum mengaktifasi Roh Kudusnya. Yang pertama. Yang kedua, hukum akumulasinya masih kurang. Saudaraku. Ya, PDF-nya Senin dan Kamis. Ya, kalau PDF-nya pujian doa firman-nya Senin Kamis, mesbah pribadinya Senin dan Kamis, mesbah pernikahannya Senin dan Kamis, mesbah keluarganya setahun sekali atau 2 kali pas Natal dan Tahun Baru. Jiwanya bakal merana nanti. Jiwanya bakal sakitan. Sehari 3 kali tubuh kita kasih makan. Jiwa kita lebih penting dari tubuh kita. Yang mestinya mendapat perhatian untuk dirawat, diberi asupan yang cukup bergizi, nutrisi, yaitu jiwa kita. Sebab bagi kita, di dalam jiwa yang sehat, ada tubuh yang sehat. Jangan dibalik, saudaraku. Ya. Ketika Roh Kudus ada dalam hidupmu, maka jiwamu bakal baik dan sehat. Itulah sebabnya kita perlu Roh Kudus. Ketika Roh Kudus kuasanya dunamis, bekerja, beroperasi secara aktif dalam hidup orang percaya, maka saudara yang kekasih, dia akan menghasilkan, memproduksi dari Roh Kudus itu buahnya Roh Kudus. Ya, jelas kalau jiwanya udah baik dan sehat, ada kasih, haleluya, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, ada penguasaan diri dan seterusnya. Bicara kasih saja sudah begitu banyak. Rendah hati, sabar, tidak cemburu, tidak sombong. Wow. Saudara, dengan kekuatan kita sendiri bakal sulit, ya kan? Kita perlu dunamis power. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Lalu gimana saya penuh Roh Kudus? Saya sudah sampaikan, tanda umum orang penuh Roh Kudus adalah berbahasa roh. Ada baptisan air dilakukan oleh manusia. Saya, pendeta hamba Tuhan yang membaptis. Itu sebagai baptisan pertobatan. Saudara menjadi murid Kristus. Tetapi ada baptisan Roh Kudus. Kita minta kepada Bapa, penuhi aku dengan
Roh Kudus. Tanda umum orang penuh Roh Kudus adalah berbahasa roh. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayo rindu, haus, lapar. Aku mau penuh Roh Kudus. Orang penuh Roh Kudus berbahasa roh. Kemudian bukti otentik. Nah, kenapa kok orang penuh Roh Kudus bahasa roh, kok nggak ada buah roh? Nah, berarti saudara, orangnya tidak mengaktifasi Roh Kudusnya. Setelah penuh Roh Kudus, entah itu di pertemuan apa pada waktu doa atau di Citra Day, di Restoration Gathering, penuh Roh Kudus, berbahasa roh. Hari itu, besoknya sudah tidak mau berbahasa roh lagi. Bahasa rohnya seminggu sekali. Ya nggak bisa, saudara. Ingat hukum akumulasi. Nah, yang baru hadir bingung. Ini hukum akumulasi apa ya? Saudara, ada pola dalam kerajaan surga. Kita nggak bisa mendapatkan yang banyak yang sudah disediakan itu hanya dengan sekali-kali berdoa. Nggak bisa. Karena pola yang ditetapkan adalah apa? Terus menerus berdoa. Tetaplah berdoa. Tidak jemu-jemu berdoa. Berarti bukan sekali-sekali. Lah kalau ingat lagi pengen, enggak. Harus konsisten. Terus menerus dilakukan. Nah, ini bagian yang seringkali kita miss. Kita nggak punya disiplinnya. Nah, saudara-saudara, ketika kita penuh Roh Kudus, jiwa kita baik dan sehat. Ketika kita mengaktifasinya, itu berdampak pada jiwa kita baik dan sehat. Lalu Roh Kudus itu akan menumbuhkan buah roh, menghasilkan buah roh dari hidup kita. Ketika kita penuh dinamis, yang pertama tadi jiwa kita menjadi excellent, ya kelihatan nanti buah-buahnya, SPK-nya, sikap perilaku kebiasaannya jadi mantap, unggul, ada buah rohnya, betul? Dan yang kedua, kita akan perform miracles. Kita akan menyatakan mujizat. Dan yang ketiga, kita akan punya performance yang excellent. Kita akan punya karya dan kinerja yang unggul. Nah, ini buahnya, saudara. Orang penuh Roh Kudus, ini yang saya bilang, kalau hidup Roh Kudus ada dalam hidup kita, dunamis power, kita menjadi pribadi-pribadi yang bermutu, yang berkelas. Loh ya, pertama, jiwa kita baik dan sehat. Keren, ya kan? Jiwaku baik dan sehat, itu berarti cara berpikirku, cara berpikir yang bermutu. Jiwaku baik itu bicara, saya punya kecerdasan emosi. Kalau udah punya kecerdasan emosi, sukses itu. Sukses. Ya, survei membuktikan ini fakta. Pengetahuan memberi kontribusi pada sukses seseorang 10-15% saja. Selebihnya 80-85% sukses ditentukan oleh kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu apa saja? Oh, empathy, belajar memahami orang lain, loving people, punya kemampuan interpersonal skill yang baik, rendah hati, pembawaan diri yang bagus, menghargai, memahami dan menghargai orang lain. Itu kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu apa? Punya kepribadian yang sehat, cara pandang dirinya yang baik dan sehat, ya. Kecerdasan emosi itu apa lagi?
punya kemampuan daya tahan yang tinggi, agility terhadap berbagai kesulitan hidup, tekanan kehidupan. Dia mampu mengelola stres dengan baik, mampu mengelola tekanan hidup dengan baik. Ya, dia kuat, dia bersemangat, dia penuh energi di saat-saat ada kesulitan hidup dalam perjuangan bisnis, pasang surutnya kehidupan, pernikahan apapun, dia tetap tekun, ulet, bersemangat, positif. Nah, itu orang yang cerdas emosinya. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita punya ini, saudara. Wow. Kita menjadi orang-orang yang bermutu. Halo. Kita menjadi orang yang berkualitas, berkelas. Haleluya. Orang jenis ini, saudaraku, pasti menjadi orang-orang yang diperlukan, dicari di mana-mana, saudaraku, ya. Anda menjadi orang yang punya power bargaining. Anak-anak kita bisa saja kuliah di kampus-kampus terbaik di planet ini. Boleh. Tetapi saya mau bilang, lebih daripada otaknya pinter, dia harus punya kecerdasan emosi. Sebab kalau tidak punya kecerdasan emosi, maka pribadi itu bakal hancur dan menghancurkan begitu banyak orang yang lain. Sebab itu number one. Kecerdasan spiritual SQ ditambah EQ, kecerdasan emosional. Lalu ditambah yang ketiga, A to Z, metaforming thinking, cara berpikir metaforming A to Z, maka kamu akan punya leadership soft skill atau yang saya sebut SEALS, SEALS, SEALS. Ini kecerdasan dasar yang menentukan sukses sejatinya seseorang, SEALS. Yaitu apa? Spiritual quotient, S. I-nya emotional quotient, kecerdasan emosi. E-nya A to Z, kecerdasan berpikir metaforming, cara berpikir yang melampaui intelektual saja dan kognitif, yaitu cara berpikir metanoia yang supranatural. Creative thinking, out of the box. Itu akan menentukan kecerdasan leadershipmu, kepemimpinan. Engkau akan menjadi world class leader kalau engkau punya spiritual quotient, emotional quotient, dan A to Z quotient. Maka engkau menjadi pribadi yang berkelas, bermutu tinggi, punya impact, punya dampak. Nah, ini menjadi kurikulum penting dalam parenting kita dengan anak-anak kita. Ya, jadi kalau anak muda engkau hadir malam hari ini, doa malam hari ini, pertama, engkau dicerdaskan spiritualnya, SQ-mu. Tapi yang kedua, engkau juga dicerdaskan emosimu. Jiwamu disentuh sama hadirat Tuhan, Roh Kudus. Dan yang ketiga, cara berpikirmu berubah. Ini metaforming. Doa saya, saudara punya 3 keunggulan ini. 3 kecerdasan ini.